Menikahi Hot Om. Bab 253. Mas, please. Kejadian itu hanya sepersekian detik. Hanya sekedar menempel untuk menggugurkan kewajiban. Widya kembali duduk ke tempat duduknya. Wow, Mbak Widya berani juga ya. Hihihi. Untuk sesaat netra Widya dan Mahesa bertatapan. Ada kilat kemarahan yang bisa Widya tangkap dari mata mantan suaminya tersebut. Dan ia jelas tahu apa penyebabnya. Intan yang sebenarnya sudah ketakutan melihat ekspresi Mahesa pun mencoba menenangkan hatinya. Ia pun kembali memutar botol kaca tersebut dengan kekuatan yang sudah ia atur agar moncong botol itu tepat menunjuk ke arah Mahesa. Mas Mahesa. Suara Intan semakin bersemangat. Truth or dare, Mas? Dare. Intan segera mengambil satu kertas pada mangkuk. Menjatuhkan lintingan tersebut dan dengan cepat dan sengaja mengganti isinya dengan kertas yang sedari tadi sudah terselip di bawah kakinya. Duh, jatuh. Bentar ya. Intan lantas mewidyakuk ke bawah meja. Mengambil kertas yang dia pijak dan menginjak kertas yang dia jatuhkan. Tantangannya adalah Widya yang sudah gelisah mendorong kursinya ke belakang saat Intan bahkan belum selesai membacakan tantangan Mahesa. Mas, Widya ke toilet dulu, pamit Widya pada Abi. Oke, cium siapapun yang ada di hadapan kamu. Intan melanjutkan kalimatnya. Bersamaan itu Widya langsung beranjak dari kursinya. Melangkah melewati Mahesa dengan langkah terburu-buru. Jelas Mahesa tidak membiarkan tantangannya terlewatkan. Dengan sigap ia mencekal tangan Widya dan menyentaknya. Membuat perempuan itu limbung dan terduduk di atas pangkuannya. Mas. Nantangin saya kamu, Bun. Begitu saja, Mahesa langsung merengkuh rahang Widya, mencengkeramnya kuat dan membenturkan bibir mereka berdua. MHMMPPPTTT. Page 2. Masyam. Widya merontan dalam pelukan Mahesa. Namun tenaga Mahesa jelas jauh lebih besar darinya. Tangannya yang terkepal pun memukul-mukul dada bidang lelaki tersebut. Mencoba untuk lepas. Tapi tidak bisa. Demi apapun, kepalanya langsung berputar. Ia seolah kehilangan keseimbangan tubuhnya. Kakinya bahkan terasa layu dan tidak bertenaga. Entah untuk sepersekian detik mereka berciuman. Sebelum akhirnya tubuhnya kembali terasa melayang. Tangannya terasa dicekal dan ditarik. Dan saat itulah ia bisa merasakan tubuhnya berpisah dengan tubuh Mahesa. Brengsek. Umpatan langsung meluncur begitu saja dari bibir seseorang yang telah menarik Widya. Perempuan yang masih berdiri limbung itu berusaha mengokohkan pijakannya. Sungguh, walau bagaimanapun ia tidak ingin ada keributan. Mas Abi, ucap Widya. Ia berusaha menarik lengan Abi namun lelaki itu sudah terlalu marah. Bak. Abi yang sudah dikuasai amarah langsung menarik Mahesa dari tempat duduknya dan membuat lelaki itu berdiri. Kurang ajar. Geram Abi. Ia melayangkan tangannya yang terkepal ke arah perut Mahesa. Dia calon istri saya, Mahesa. Kenapa kamu? Bak. Pukulan demi pukulan Abi layangkan ke arah Mahesa. Namun anehnya ayah dari kembar tiga itu sama sekali tidak membalas. Mantan suami Widya tersebut langsung terkapar di lantai ketika kakinya yang masih dalam penyembuhan dihantam oleh kaki Abi. Ia langsung terkapar di lantai dengan posisi terlentang. Begitu saja tunangan Widya tersebut sudah berada di atas tubuh Mahesa. Ia menduduki perut bidang lelaki tersebut dan melayangkan bogem mentahnya arah rahang Mahesa. Mas. Widya berteriak histeris. Cukup, Mas. Mas Mahesa lagi nggak sehat. Stop. Diam kamu, Bun. Geram Abi mendongak menatap sengit Widya. Diam. Menjauhlah. Mas mau bicara sama dia. Ini urusan laki-laki. Biar Mas selesaikan urusan Mas sama dia. Biar Mas tunjukkan, posisi dia ada di mana. Air mata Widya langsung meluncur bebas.
Baru kali ini Abi membentaknya dengan sekeras itu. Ia sampai menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dadanya terasa sakit. Kakinya bahkan spontan melangkah mundur memberikan jarak. Ia masih tidak percaya dengan apa yang Abi katakan padanya. Demi apapun, Mahesa seperti orang pasrah. Ia sama sekali tidak membalas Abi. Tapi anehnya wajahnya malah menyeringai mengejek. Pada akhirnya kamu akan sadar, seberapa besar pun kamu berusaha membuat dia jatuh cinta, jika bukan kamu orangnya, semua akan sia-sia. Wajah tampan itu tersenyum miring. Tangannya menepuk-nepuk dada Abi. Page 3. Seolah membersihkan debu di sana. Omong-omong, terima kasih telah menjaga istri pamanmu ini. Rahang Abi mengeras bukan main. La langsung mencengkeram kerah kemeja Mahesa dan mewidyakuk ke arah lelaki itu. Arogansimu tidak pernah berubah, Bi. Kesombonganmu melewati batas. Dia milikku sekarang. Kamu hanya masa lalu. Dia tidak akan memilihmu. Mendengar rangkaian kalimat yang Abi katakan malah membuat Mahesa tertawa. Ia malah makin tertantang. Selesaikan perasaanmu, Bi. Jangan ganggu kami. Dia akan menjadi istriku. Cengkeraman di pakaian Mahesa semakin mengerat. Aku yang akan menemaninya menua. Aku yang selama ini menjaganya. Kamu, jangan merusak semua itu. Kamu itu, sudah kalah. Sudah jadi masa lalu. Sadar diri. Kamu hanya debu dalam hidup Widya. Oh ya. Ucap Mahesa santai. Let's see. Mau taruhan? Akan aku buktikan, kamu itu hanya sekedar pelarian. Wajah tampan itu kembali menyeringai dengan senyuman miring khasnya. Dia bahkan menikmati ciuman dariku. Kamu ingin menjadi penjaga dan pelindungnya. Kami bahkan hampir bercinta setiap saat bertemu. Brengsek. Abi semakin membabi buta memukuli Mahesa. Dan di saat itulah Widya yang tadinya menjauh tidak tahan lagi. Cukup, Mas. Teriak Widya. Cukup. Perempuan tersebut langsung mencengkeram tangan Abi dan berusaha menariknya agar pergi dari atas tubuh Mahesa. Ia tidak tega melihat lelaki yang masih sangat dicintainya itu babak belur. Menyingkir, Mas. Seru Widya lagi karena Abi menolak pergi. Menyingkir. Anak-anak bisa sedih lihat ayahnya kamu hajar seperti ini. Cukup, cukup. Bukan seperti ini caranya. Abi meraup wajahnya. Ia lantas berdiri meninggalkan tubuh Mahesa. Widya, perempuan itu duduk bersimpuh di samping Mahesa. Ia menangis sejadi-jadinya sampai pundaknya bergetar. Hatinya terasa tidak karuan saat ini. Ia serba salah. Intan, yang sedari tadi hanya diam dan syok berlari ke arah Widya dan Mahesa. Bah, biar Intan antar Mas Mahesa pulang. Bapak sama Ibu lagi keluar sebentar cari jajanan anak-anak. Nina, Niko sama Nata biar nginep di sini dulu. Ada Kinar sama Sanum. Mereka masih asik main kok. Widya mengangguk begitu saja. Dan saat itulah Intan juga Widya membantu Mahesa untuk duduk. Saya bisa pulang sendiri, Intan. Tidak perlu antar saya. Tapi, Mas. Walau rusuk dan wajahnya terasa nyeri, Mahesa berusaha berdiri dengan sisa tenaganya. Ia berjalan sempoyongan, melewati Abi. Lihatlah, perempuan itu akan berlari ke arah siapa. Abi diam dan memperhatikan. Melalui ekor matanya ia melirik Mahesa yang melangkah menuju anak tangga samping rumah. Ia tidak melalui tangga dalam mungkin menghindari bertemu dengan anak-anaknya. Benar saja, ketika hendak menuruni anak tangga, Widya mulai melangkah menuju lelaki yang sedari tadi memegangi perutnya itu. Memegangi lengannya, menuntunnya agar tidak terjatuh. Diam-diam bibir Mahesa membentuk senyuman tipis. Jelas saja ia merasa menang. Dugaannya sama sekali tidak meleset. Perempuan ini memperdulikannya. Sesampainya di rumah, ia langsung membuka pintu rumah dan Widya membantunya untuk berbaring di ranjangnya. RGGH. Page 4. Pukulan itu meninggalkan begitu banyak nyeri.
Sepertinya Abi melepaskan tenaganya penuh emosi. Harusnya kamu nggak berbuat seperti itu, Mas. Isak Widya. Kamu itu. Widya tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dadanya terlalu sesak. Air matanya makin meleleh. Sungguh, ia bahkan tidak tahu apa yang dia inginkan sekarang. Mahesa mengulurkan tangannya, mengusap lembut wajah cantik mantan istrinya itu. Kamu yang bikin aku jadi begini, Bun. Kamu yang minta aku seperti ini. Kamu itu, mudah sekali beralih. Rasa tidak enakmu itu, aku tidak menyukainya. Widya semakin tergugu. Ia hendak melangkah pergi, namun Mahesa segera mencekal pergelangan tangannya. Jangan pergi. Wajah kamu butuh diobati. Barulah Mahesa melepaskan Enbun. Membiarkan perempuan itu melangkah menuju dapur untuk mengambil air hangat dan juga waslap. Di sana ia juga mencari-cari kotak P3K lalu membawanya serta. Untungnya perlengkapan lelaki itu lumayan lengkap. Dalam diam, Widya membersihkan luka di sudut bibir Mahesa dengan perlahan. Rawat luka-luka itu dengan penuh kehati-hatian. Geraman Mahesa menahan sakit bahkan membuatnya lebih berhati-hati dalam bergerak. Sakit? Ya, enggak. Lebih sakit lihat kamu cium dia. Aku enggak cium dia. Begitu saja kalimat tersebut meluncur. Sebab nyatanya memang begitu. Dari belakang punggung Widya, Mahesa pasti melihatnya seperti sedang mencium Abi. Namun nyatanya, bibir itu hanya nyaris menempel. Abi diam saja, ia tahu tunangannya itu tidak ingin berciuman dengannya selama mereka belum menikah. Dan ia menghargai itu. Mendengar itu Mahesa berusaha mendudukkan tubuhnya. Menatap wajah Widya dan meraih dagunya. Kamu, apa kamu pikir aku semurahan itu? Gemas Widya. Biarkan saja aku tidak bahagia. Begitu saja Mahesa langsung membenturkan bibirnya pada bibir Widya. Kembali melumat manisnya perempuan tersebut. Widya pasrah. Ia berikan saja apa yang Mahesa mau. Entahlah, ia bahkan tidak bisa tegas terhadap dirinya sendiri. Ia terlalu lemah. Beberapa lama ciuman itu terjadi. Widya bahkan membalasnya. Entah setan apa yang merasukinya. Sekali lagi ia mengkhianati Abi. Ia kini bahkan sudah berada di atas pangkuan Mahesa dengan tangan yang melingkar di leher kokoh lelaki itu. Mereka berdua, dua insan itu seolah sedang saling melepaskan perasaan yang saling menggebu. Cinta saya sama kamu, Bun. Widya yang malah mencium Mahesa lagi. Menyerahkan dirinya. Namun bersamaan dengan itu, suara ketukan pintu menggema di udara. Suara beberapa pria terdengar dari luar sana. Mas Mahesa, ini saya, Pak Dharma. Pak RT ingin bertemu. Page 5. Untuk sesaat Widya dan Mahesa saling berpandangan. Mereka berdua seolah sama-sama tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa sekarang? Tanya Widya. Padahal Mahesa jelas juga tidak tahu jawabannya apa. Kita akan dinikahkan. Mungkin. Widya tertawa-tawa sambil membawa tubuhnya untuk memeluk Mahesa. Ia urai pelukan itu kemudian mereka berciuman lagi. Sungguh. Ketukan pintu di luar sana mereka abaikan. Asmara yang sedang menyeruak menggebu itu mereka leburkan lewat lumatan demi lumatan. Entah apa yang ada di dalam pikiran dua insan yang cintanya seolah tak pernah padam tersebut, rasanya mereka tidak butuh apapun lagi. Napas bahkan sampai tersengal-sengal saking dalam mereka saling bercumbu. Hingga pada akhirnya, terlepas ketika suara ketukan pintu semakin intens. Mas Mahesa, ucap Pak Dharma lagi. Suaranya semakin menggema bersamaan dengan suara pria lainnya. Tolong buka pintunya, Mas. Iya, Mas. Saya Pak Rahman, Ketua RW lingkungan rumah ini. Tolong kooperatif. Atau kami akan dobrak pintunya. Widya dan Mahesa saling berpandangan lagi.